Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, serta pemerhati hukum yang budiman, perkenalkan kami dari tim yuris dengan saya Yesika, dilanjutkan dengan Rehan Atallah Wibowo dan Alex Gra Oktavianto. Menyoroti rumusan pasal yang eksis di KUHP yang disebut-sebut sebagai kontraproduktif dengan hak atas kebebasan berekspresi ditujukan pada pasal 310 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang dimaksud agar tuduhan itu tersiar. Inti dari delik penghinaan adalah tercemar nama baiknya dan syarat perbuatan tercemar adalah harus di hadapan umum. Terkait dengan hal ini, pertanyaan pokok yang perlu diajukan adalah apa makna pencemaran nama baik? Dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung makna tanggung jawab moral dan etika berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat menyatakan bahwa semua penduduk Indonesia memiliki hak kebebasan berekspresi. Namun, sekiranya pasal 310 ayat 1 KUH pidana dicabut, bukanlah berarti bahwa semua orang dapat dengan leluasa melakukan perbuatan pencemaran nama baik kepada seseorang. Maka dari itu, jika dimasukkan dalam konstruksi pasal 310 pasal ini tidak dirumuskan secara material, yaitu tidak menunjukkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan menyerang kehormatan, melainkan dirumuskan sebagai delik tujuan yang tidak dibenarkan dalam instrumen internasional. Rumusan saat ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan yang dapat mengekang kebebasan berekspresi. A legal system in which rules are clear, well understood, and fairly enforced. Pencabutan pasal ini kami yakinkan sebagai langkah untuk mempermudah pemahaman pada konstitusi dan menekankan perlunya adanya undang-undang yang jelas dan pasti sebagai dasar bagi tindakan pemerintah dan penegakan hukum. Berdirinya saya di sini sebagai representasi kedua yang akan memaparkan penjelasan yuridis. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan. Hal ini tidak hanya penting bagi martabat individu, tetapi juga untuk berpartisipasi, bertanggung jawab, dan demokrasi. Namun pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi sering terjadi bersamaan dengan pelanggaran lainnya, terutama pelanggaran terhadap hak atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini telah dijelaskan dengan pada pasal 28E ayat 2 dan pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang hak asasi manusia. Dewan juri yang terhormat, sejalannya dengan hal tersebut, dalam ilmu hukum terdapat suatu asas yakni res judicata pro veritate haberetur. Setiap putusan pengadilan dianggap benar dan harus dihormati. Kemudian dalam beberapa postulat hukum disebut bahwa putusan hakim sejatinya telah mewakili keadilan. Menurut hukum, putusan merupakan penerapan hukum dan diterima sebagai kebenaran. MK mengadopsi perbuatan dengan lisan dalam penerapan ketentuan normal pada pasal 310 ayat 1 KUHP untuk mendapatkan kepastian hukum dalam putusan tersebut. MK menyatakan pasal 310 ayat KUHP inkonstitusional bersyarat. MK mengabulkan sebagai permohonan uji materi sejumlah pasal terkait pencemaran nama baik dan berita bohong. Putusan ini merupakan permohonan uji materi dari Haris Azhar dan Fathia Maulidian selaku permohon 1 dan pemohon 2. Gugatan ini diajukan lantaran mereka merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara konkret akibat ketentuan pasal yang diuji. Haris dan Fathia menilai keberadaan pasal-pasal yang diuji dalam pemohonan justru menghambat dan mengkriminalisasi para pemohon dan mempunyai fokus kerja yang berhubungan dengan kemajuan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Hal ini selaras dengan Mahkamah Konstitusi putusan pasal 310 ayat 1 KUHP inkonstitusional bersyarat. MK mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar, Fathia Maulidian, Aliansi Jurnalis Independen, AJI Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. MK menyebutkan guna adanya kepastian hukum, maka frasa dengan tulisan pada pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru diakomodasi dalam pasal pencemaran nama baik yang telah diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Saya selaku penjara 3 akan melanjutkan argumen yang disampaikan pembicara 1 dan 2. Dengan ini, saya akan memaparkan sosiologis dan tinjauan data. Data pada pasal 310 ayat 1 KUHP terkait pencemaran nama baik juga dinyatakan inkonstitusional bersyarat dikarenakan MK menilai kalau rumusan pasal 310 ayat 1 KUHP sebenarnya sudah diakomodasi dalam KUHP baru, yaitu pada pasal 43 UU nomor 1 tahun 2003. Hanya memang ada perbedaan ketentuan di kedua pasal tersebut, yakni penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran yang mencakup perbuatan dengan lisan. Padahal unsur ini tidak ada di pasal 310
KUHP. Oleh karena itu, supaya jika tidak ada unsur keambiguan yang harus diadopsi dalam arti jikalau unsur tersebut tidak diterapkan, maka pasalnya tidak jadi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang mana sebelumnya sudah diajukan oleh aktivis HAM Aja dan Fathia Mulyanti yang merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena mereka menilai kalau kedua pasal itu justru jadi alat untuk mendominasi masyarakat yang kritis terhadap pejabat negara atau kebijakan pemerintah. Karena mereka juga pernah menjadi tersangka pencemaran nama baik dari Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan, tetapi keduanya divonis bebas oleh hakim lantaran tidak terbukti melakukan tindak pidana terhadap putusan MK. Hal ini mempunyai kesinambungan yang telah disampaikan pembicara pertama kami. Jarang sekali orang terkena pasal ini dapat lolos tingkat penjara, yakni sebesar 88%. Kasus pidana pencemaran nama baik, buktinya pelapor paling banyak ialah pejabat negara, yaitu sebesar 35,92%. Dalam norma penghinaan dirumuskan tentang siapa subjek hukum, ada syarat norm atau sasaran sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. Pasal 310 KUHP dapat diketahui dari bunyi pasal barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang, barang siapa dalam KUHP merujuk kepada perseorangan, dan yang diserang pun nama baik orang, sehingga baik pasal 310 KUHP hanya bisa ditujukan kepada orang atau manusia sebagai hukum naturik person dan tidak ditujukan kepada badan hukum res person. Maka dari sinilah Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pro sangat mendukung pencabutan pasal 310 karena pasal ini sangat bersifat ambigu dan rentan dalam penafsiran, sehingga sangat perlu untuk dihapuskan dan diganti menjadi pasal baru, yakni pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 atau KUHP, atau juga ada mekanisme lain seperti mengisi kekosongan penafsiran ini, maka ada surat keputusan bersama atau SKP Kominfo, Jasa Etik dan Kapolri yang terbit pada tahun 2021. Tibalah kita pada kesimpulan, penerapan delik penghinaan yang berlebih yang berkaitan dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap kebijakan pejabat negara akan mematikan secara perlahan demokrasi. Sebaliknya, penggunaan hak negara untuk menyampaikan kritik secara berlebihan terhadap pejabat negara akan melahirkan sikap anarkis. Disinilah relevansi penerapan delik penghinaan dan dengan pengayaman terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pertentangan Pasal 310 ayat 1 KUHP dengan Pasal 28E ayat 2 dan Pasal 28F Undang-Undang 1945, maka Pasal 433 Undang-Undang 1 2023 bisa diadopsi untuk diakomodir guna kemastian hukum sebagai langkah untuk mempermudah pemahaman pada konstitusi, menekankan perlunya adanya undang-undang yang jelas. Sejalan dengan hal itu, selaras dengan limitasi dan yang kami sampaikan, Bapak Bambang di depan tugu badannya basah tidak berbaju. Usah bimbang jangan meragu, bersama tim yuris kita akan maju. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.